Bayangkan Anda sedang berjalan menyusuri jalanan Manila yang lembab dan berdebu pada tahun 1958. Anda tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan masih membawa luka sisa Perang Dunia. Anda membuka sebuah toko sepatu kecil bernama Shoe Mart. Sekarang lihatlah Filipina hari ini. Anda tidak bisa berkendara selama 10 menit di kota besar manapun tanpa melihat bangunan megah berwarna biru putih yang berkilauan dengan 2 huruf, SM. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana seorang imigran miskin tidak sekadar membangun kerajaan retail. Ia sebenarnya mengubah cara seluruh bangsa bersosialisasi. Anda akan melihat momen tepat saat seorang penjual sepatu memutuskan untuk menjadi pemilik properti, dan satu strategi gereja khusus yang ia gunakan untuk memastikan warga Filipina tidak pernah ingin meninggalkan bangunannya. Tapi pertama-tama, Anda harus memahami tentang space trap atau jebakan ruang. Karena satu-satunya alasan Henry Sy membangun mall adalah karena ia sudah lelah terus-menerus ditolak dan mendengar kata tidak. Pada akhir 1960-an, Shoe Mart milik Henry Sy adalah toko alas kaki paling sukses di negeri itu. Namun ia menghadapi masalah besar. Ia menyewa tempat dari orang lain. Setiap kali ia ingin melakukan ekspansi atau menambah lini pakaian baru, pemilik bangunannya akan menaikkan harga sewa atau menolak memberikan ruang tambahan. Ia menyadari bahwa selama ia hanya menjadi penyewa, nasibnya tidak berada di tangannya sendiri. Inilah titik baliknya. Ia berhenti bertanya, bagaimana cara saya menjual lebih banyak sepatu? Dan mulai bertanya, bagaimana cara saya memiliki tanah yang dipijak oleh pelanggan saya? Hal ini membawanya ke sebuah ide radikal, toko serba ada atau department store. Namun, itu pun belum cukup. Ia tidak hanya ingin menjual sepatu kepada Anda, ia ingin mengendalikan seluruh lingkungan tempat Anda melangkah. Pola pikir kepemilikan ini membawanya ke tahun 1985. Tahun paling berbahaya dalam sejarah Filipina. Ekonomi sedang hancur dan gejolak politik berada di titik didih. Para ahli menyarankannya untuk menunggu. Henry Sy melakukan hal sebaliknya. Ia membangun SM North EDSA, sebuah kotak beton raksasa tanpa jendela. Mengapa sebuah kotak? Karena di Asia Tenggara, matahari adalah musuh. Sebelum ini, jalan-jalan berarti pergi ke pasar jalanan yang lembab. Henry Sy menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar menjual sepatu dan kemeja, ia sedang menjual pendingin ruangan atau AC. Ia tahu bahwa semakin kacau dunia di luar sana, semakin banyak orang akan mendambakan dunia sempurna yang sejuk di dalam. Namun, begitu ia berhasil membawa mereka masuk ke dalam kotak tersebut, ia harus memastikan mereka tidak pernah merasa perlu untuk keluar. Karena sekarang ia memiliki bangunannya sendiri, ia bisa mengatur tata ruang sesuka hatinya. Disinilah ia menggunakan strategi identity anchoring. Henry memahami rutinitas hari Minggu warga Filipina. Di barat, Anda pergi ke gereja, lalu pulang. Dalam visi Henry, Anda pergi ke misa di dalam mall, makan siang di dalam mall, dan membeli kebutuhan pokok di dalam mall. Ia menciptakan siklus seharian penuh. Dengan menempatkan kapel Katolik di lantai paling atas dan supermarket di lantai dasar, ia menjamin bahwa setiap keluarga akan tetap tinggal di sana selama 8 hingga 10 jam. Ia menempatkan arena seluncur es di tengah-tengah negara tropis. Hal itu tampak konyol dan mahal. Namun, itu berfungsi sebagai magnet visual, sebuah alasan untuk berhenti dan terpana sebelum melangkah ke toko berikutnya. He put an ice skating rink in the middle of a tropical country. It was absurd and expensive, but it acted as a visual magnet, a reason to stop and stare before moving to the next store. Karena Henry Sy memulainya sebagai seorang penjaga toko, ia sangat terobsesi dengan 30 detik pertama. Ia tahu bahwa jika seorang pengunjung merasa bosan bahkan hanya 1 menit saja, mereka akan langsung mencari jalan keluar. Itulah sebabnya mal-mal SM menggunakan psychological flow. Setiap 30 detik Anda berjalan,
Anda akan menemui novelty reset atau penyegaran suasana, pajangan department store yang cerah, aroma popcorn yang segar, hingga perubahan tekstur lantai yang tiba-tiba. Ia sudah mengelola kadar dopamin otak Anda puluhan tahun sebelum Silicon Valley melakukannya. Namun, meski dengan arus pengunjung yang begitu padat, ia menyadari satu hambatan terakhir: uang. Inilah jembatan yang menghubungkan kerajaan retailnya dengan dominasi finansialnya. Di Filipina, bank-bank biasanya tutup pada jam 3 sore dan libur di akhir pekan. Henry C. menganggap ini adalah bencana bagi bisnis. Ia mengakuisisi sebuah bank kecil bernama BDO dan memindahkannya ke dalam mall. Ia memaksa bank-bank tersebut untuk tetap buka selama toko-toko masih beroperasi. Dengan melakukan ini, ia menarik uang dari kelas menengah yang sebelumnya belum tersentuh bank. Anda bisa mencari uang, menyetor uang, dan membelanjakan uang Anda tanpa pernah meninggalkan si kotak biru tersebut. Ini adalah sebuah ekosistem ekonomi tertutup. Jadi, mengapa kisah ini penting bagi Anda hari ini? Karena Asia Tenggara memiliki budaya tempat ketiga yang unik. Kita memiliki rumah, tempat pertama, dan pekerjaan, tempat kedua. Di Barat, tempat ketiga mungkin berupa bar atau taman. Di Filipina, tempat ketiga adalah mall. Mall adalah alun-alun kota. Di sanalah para remaja berkencan untuk pertama kalinya dan para keluarga merayakan ulang tahun. Henry C. berhasil memprivatisasi ruang publik. Ia mengubah sebuah toko sepatu menjadi bagian mendasar dari struktur kehidupan sosial masyarakat Filipina. Henry C. meninggal dunia pada tahun 2019, namun warisannya bukan sekadar pada bangunan-bangunannya. Warisannya ada pada kebiasaan. Setiap kali seorang warga Filipina berkata, "Kita bertemu di SM saja," sang penjual sepatu itulah pemenangnya. Ia membuktikan bahwa jika Anda memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling esensial, kenyamanan, keamanan, dan rasa memiliki, Anda dapat membangun kerajaan yang mampu bertahan dari revolusi atau krisis ekonomi apapun. Ia tidak sekadar membangun mall untuk pembelanja. Ia membangunnya untuk manusia. Dan ia melakukannya dengan menyadari bahwa jika Anda ingin menjual sepasang sepatu kepada seseorang, Anda pertama-tama harus memberinya dunia yang layak untuk ia pijaki. Apakah Anda ingat kenangan pertama Anda di Mall SM? Apakah itu seluncur es, misa hari Minggu, atau hanya karena AC-nya? Beritahu saya di kolom komentar di bawah, saya membaca semuanya.